Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sebelum silakan ketua kelas titipin doa dulu. Baik, sebelum memulai pelajaran kelas ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa untuk selesai. Baik, dikuatkan dulu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Bapak. Ya, dulu. Baik, dikuatkan dulu ya. Ya, Bismillah. Bu. Lucia Maria. Tidak hadir. Kenapa dia? Enggak tahu. Sarita. Ella. Naila. Maria. Telat ya. Nurma. Iya. Anjani. Andrea. Vivi. Kendri. Lila. Lili. Menafia. Hadir Bu. Balik anak-anak, hari ini kita akan belajar ke kelompok. Silakan untuk 2 kelompok ya. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengenai teks anekdot. Dan Ibu sudah mempunyai sumbernya, nanti Ibu akan tulis di grup kelas ya. Ya, Ini anak-anak. Nanti akan Ibu share di grup kelas ya. Baik, tujuan hari ini, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai siswa mampu mengidentifikasikan struktur teks anekdot. Baik, Ibu mempunyai sebuah video yang nantinya kalian harus simak dan Ibu kasih 2 pertanyaan setiap kelompok dan ada hadiahnya. Ya. Disimak ya anak-anak. Mulai download WhatsApp dulu channel ini ya. Saudaraku sekalian, jika kalian pilih saya, pilih saya tuh. Saya juga. Hanya mahal juga saya. Bangga saudaraku sekalian, kalau kalian pilih saya bisa hidup dengan ketenangan dan oh ya. Kalau kalian pilih saya janji akan memenuhi semua janji saya. Kalian, saat bantu saya untuk mewujudkan kotor semua tujuan kita. Semuanya tolong sampai maju. Baik, untuk pertanyaan pertama untuk kelompok ini. Pertanyaan pertama, apakah yang membuat video tadi lucu dan menghibur? dari gaya bicara mungkin yang akan menyalurkan diri sebagai caleg. Oh ya, betul. Itu pertama. Yang kedua, pesan apa yang tersirat dari video tadi? Tanya, yang terkandung dalam video tersebut. Ya. Jadi pesan yang tersirat dari video tersebut adalah
harus menepati dan juga bertanggung jawab dari apa yang sudah dia bicarakan sebagai calon tadi. Ya, betul. Baik, kita lanjut untuk materi. Oke, yang pertama. Yang pertama ada apa? Definisi teks anekdot, Bu. Ya, Oh iya, definisi. teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu, menarik, dan mengandung bisik keseluruhan terhadap suatu peristiwa, perilaku, atau kondisi sosial. Teks ini biasanya diangkat dari kejadian nyata atau dibuat sebagai kenyataan dengan tujuan menghibur sekaligus menyampaikan pesan tertentu. Jadi, teks anekdot itu bisa berupa jadi teks anekdot itu cerita singkat yang mengandung lucu dan menarik yang bisa menghibur pembaca dari cerita tersebut. Kita lanjut. Kita lanjut ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama adalah Sifat lucu. Atau menghibur dan menarik. ya, sifat lucu atau menghibur dan menarik. Jadi ceritanya harus bisa menghibur orang, menghibur pembaca, dan harus menarik untuk bisa diceritakan. Yang kedua, ya, ceritanya harus bisa mengandung kritik dan sindiran untuk bisa dibaca oleh setiap orang. Lanjut. Lanjut, ayo. Diangkat dari kejadian nyata. Ya, diangkat dari kejadian nyata atau dibuat seolah nyata. Jadi kita angkat ceritanya itu, kita buat ceritanya itu menjadi seolah-olah nyata dan diceritakan di depan banyak orang. Lanjut. Menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan Ya, menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Biar bisa dipahami oleh banyak orang dan bisa dibaca bahasanya yang mudah dipahami banyak orang. Lanjut. memiliki pesan asal mandat dan dapat diambil oleh pembaca. Pesannya harus bisa dibuat memiliki pesan akal mandat yang dapat diambil pembaca. Jadi kita bisa membuat pesannya itu yang bermakna tiap orang yang bisa dibaca. Kita lanjut. Yang pertama ada yang lanjut struktur teks anekdot. Yang pertama ada apa? Apa itu abstrak? Bagian pembuka yang memberi gambaran umum tentang Bagian pembuka yang memberikan gambaran umum tentang peristiwa yang akan diceritakan. Jadi kita contohnya tuh seperti seorang siswa yang telah datang ke sekolah, itu bisa jadi abstrak. Yang pertama orientasi, yang kedua orientasi. apa itu orientasi? Ya, jadi contohnya itu seperti misalnya seorang
seorang siswa bernama Andin. Dia terlambat datang ke sekolah. Waktunya pukul misalnya pukul 7.30. Dia datang terlambat, seharusnya dia harus datang jam 7.15. Itu harus dari sekolah. Lanjut. Apa yang ketiga? Bisnis. Ya, bisnis apa? Bagian yang masalah atau peristiwa unik. Ya, betul. Bagian membuat masalah atau peristiwa unik dan lucu yang menjadi inti anekdot. Jadi, kita membuat cerita itu harus bisa melihat peristiwa, apakah itu lucu, apakah itu unik, yang bisa kita ceritakan ke orang-orang. Lanjut. Reaksi. Apa itu reaksi? Bagian yang menjelaskan tanggapan atau penyelesaian terhadap masalah yang terjadi. Jadi bagian yang menjelaskan tantangan atau menjelaskan penyelesaian terhadap masalah yang terjadi. Jadi kita harus menceritakan atau menjelaskan cerita yang kita alami, yang kita ceritakan di sekolah. Lanjut. Kode. Apa itu kode? Bagian penutup yang berisi kesimpulan. Ya, kalau kita mau membuat cerita harus menyantumkan kesimpulan yang kita ambil dari cerita kita tersebut, yang kita ambil, yang kita lihat dari orang yang kita lihat, kita simpulkan dan kita buat pesan tersebut menjadi makna. Lanjut, kaidah teks anekdot. Yang pertama adalah Menggunakan kalimat langsung untuk memperjelas dialog antar tokoh. ya menggunakan kalimat langsung untuk memperjelas dialog antar tokoh. Yang kedua, Menggunakan kata kerja tela yang menunjukkan tindakan atau peristiwa. yang ketiga, Menggunakan bukti seperti lalu kemudian kalimat dan tapi peristiwa. yang keempat, yang kelima, Menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. yang keenam, Mengandung unsur humor atau sindiran sebagai ciri khas teks anekdot. ya, kita lanjut. Langkah-langkah menyusun teks anekdot. Yang pertama, Menentukan topik atau peristiwa yang akan diceritakan. ya, menentukan topik. Kita harus menentukan topiknya dulu nih sebelum membuat cerita. Dan peristiwa apa yang ada di depan kita untuk kita diceritakan. Yang kedua, Menentukan kritik atau ya, ingin disampaikan. ketika kita membuat cerita, kita harus lihat dulu kritik atau pesannya, apa yang kita ingin sampaikan kepada orang-orang. Kita lanjut. Yang ketiga, Menyusun kerangka sesuai struktur teks anekdot. menyusun kerangka sesuai struktur teks anekdot, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kota seperti yang tadi Ibu bilang. Yang keempat, Menentukan singkat menarik dan sudah dipahami. mengembangkan cerita dengan bahasa yang singkat, menarik, dan mudah dipahami. Ceritanya bisa jelas, bisa singkat, dan bisa mudah dipahami oleh orang yang dibaca. Yang kelima, ya, menambahkan unsur humor atau sindiran agar bisa lebih menghibur. Jadi kalau kita membuat cerita harus sesuai ini unsur humornya kayak apa, apakah lucu, apakah menarik, apakah menghibur buat orang. Yang keenam, Memeriksa pengalih isi dan kemudian bahasa teks disajikan. sebelum kita menceritakan dulu, kita harus memeriksa nih bahasanya seperti apa, apakah bisa jelas, apakah teksnya itu tidak mengatur atau kata-kata. Kita lanjut ke contoh teks anekdot. Contohnya ini, ada yang bisa bantu baca? Saya bisa. Ya.
Judulnya nilai kejujuran. Jadi pada suatu hari seorang guru sedang membagikan hasil ulangan kepada siswa-siswa. Guru bertanya siapa yang mendapatkan nilai 100. Seorang siswa mengangkat tangan dan berkata, saya Bu. Guru tersenyum dan berkata, bagus sekali. Bagaimana cara bisa mendapatkan nilai sempurna? Siswa itu menjawab, saya bekerja sama dengan teman saya. Bu Guru terkejut dan bertanya, maksudmu menyontek? Siswa itu menjawab, bukan Bu, saya menulis jawaban teman, saya menulis namanya. Nah, seluruh kelas pun tertawa. Jadi pesan apa sih yang terdapat dari contoh teks anekdot tersebut? Apa sih pesannya? Kenapa kita harus menanamkan nilai kejujuran? Kalau apa yang pesan apa yang terdapat di contoh teks anekdot ini? Kenapa kita harus menanamkan nilai kejujuran? Biar kita juga kejujuran. Betul, terus. Tiga. Tanda kita nggak boleh mengingatkan dulu. Ya, Karena kita harus jujur, karena cek itu kan adalah kunci dari semua. ya. Kita lanjut ya, kita main games nih. Supaya tidak bosan nanti ibu kasih hadiah lagi. Buka ya anak-anak. Apa yang dibuka, Bu? Loket. HP-nya dong. Masa iya? Udah? Banyak belum? Udah? Udah kah semuanya? Sudah. Kita mulai. Baca dengan baik-baiknya.
Peringkat pertama dari ini yang ketiga ada error. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Bagi siswa ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Ini menyimpulkan hari ini? Pembelajaran kita hari ini. Baik, itu saja penyampaian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.